Pada saat ini, penggunaan SQL masih menjadi opsi paling utama dan paling dominan untuk menyimpan sebuah database pada sebuah aplikasi. Ada banyak jenis sebenarnya database yang menggunakan SQL, diantaranya ada MySQL, ada PostgreSQL, ada SQL Server, dan lain sebagainya. Namun ada sebuah produk yang memungkinkan kita untuk menyimpan sebuah data SQL dalam format yang lebih kecil, di mana produk ini biasanya kita gunakan pada perangkat-perangkat yang lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan server atau sebuah PC. Misalnya sebuah perangkat mobile. Nah, nama produknya adalah SQLite, dan pada pengembangan aplikasi Android, kita juga dimungkinkan untuk menyimpan sebuah data dalam SQLite. Dan berbeda dengan cara penyimpanan data seperti dalam preference ya, yang menggunakan key value, dengan SQLite kita bisa menyimpan sebuah data dengan menggunakan skema yang persis banget dengan penggunaan skema yang ada pada SQL. Jadi di sini saya akan kasih kalian tutorial untuk menggunakan SQLite pada Android. Oke, yang pertama saya akan bikin sebuah kelas dulu, sebuah kelas di mana kelas ini merupakan sebuah kelas data class ya. Jadi data class-nya namanya misalnya SQL to do misalnya, karena sudah ada kelas to do di dalam sini. Oke, ini ada SQL to do, dan ini saya akan menggunakan parse label di dalamnya, dan saya akan copy paste aja dari sini. Oke, jadi di sini saya akan ganti SQL to do. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah kelas untuk kontrak. Jadi di sini saya akan bikin sebuah package lagi, sebuah package namanya SQLite seperti ini. Dan di dalam package ini, yang pertama saya akan bikin sebuah kelas to do kontrak di sini ya. Sorry, DB kontrak ya, salah. Seperti ini. Oke. Nah, pada kelas ini saya akan mendefinisikan intinya sih saya mau mendefinisikan nama-nama nih, nama-nama dari key dari sebuah tabel. Jadi ada nama tabelnya, ada juga daftar kolom yang mendefinisikan setiap nama dari atribut pada sebuah skema. Oke. Jadi ini mendefinisikan sebuah nama tabel dan juga daftar atributnya sesuai key-nya. Kemudian saya akan bikin lagi sebuah kelas namanya dbHelper di sini. Ini gunanya untuk mendefinisikan pembuatan skema salah satunya. Oke, jadi yang pertama ini akan punya parameter konteks-konteks, dan dia akan inherit SQLite Open Helper ya, yang juga ada variabel konteks di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa database name dan database version ini error karena memang belum kita definisikan. Jadi saya akan bikin sebuah companion object di sini. Di sini saya akan mendefinisikan si database name dan juga database versionnya. Oke, kemudian saya akan mendefinisikan sebuah kode SQL untuk membuat sebuah tabel to do yang udah kita bikin sebelumnya. Oke. Oke, nah di sini kita udah selesai bikin sebuah perintah untuk melakukan SQL create ya, untuk meng-create sebuah database, sebuah skema. Kemudian di sini kita akan override. Yang pertama itu on create, yang kedua ini on upgrade. Yang mana dua-duanya kita gunakan untuk on create untuk membuat skema baru, on upgrade kalau misalnya skemanya berubah, misalnya versinya berubah ya. Jadi di sini saya akan masukin di sini saya ganti ya. Jadi di sini dia akan meminta sebuah perintah. Bentar. Open helper. Oke, jadi di sini saya akan masukin perintah agar dia mengeksekusi. Jadi p0 titik exec SQL, kemudian SQL create. Oke. Kemudian untuk perintah yang on upgrade, maka di sini dia akan kita minta untuk melakukan juga sama ya sebenarnya, p0 execution SQL, tapi dia kita minta untuk mendrop tabel. Ini in case dia harus mengupdate, maka dia akan kita minta drop tabel ini. Ini ya, jadi drop table name ini.
Kemudian baru nanti kalau udah selesai kita akan minta dia untuk on create kembali. Seperti ini, P0. Oke, dan ini P0-nya saya hilangin. Oke, nah ini untuk DB helper. Oke, udah selesai. Jadi ini cuma untuk bikin skema. Selanjutnya kita akan bikin lagi sebuah kelas namanya DB to do. Ini gunanya untuk mengeksekusi daftar beberapa perintah yang akan kita gunakan pada tabel si to do tadi. Oke, jadi di sini kita masukin kelas to do dengan parameter sama ya, ada parameter konteks di sini. Kemudian kita masuk ke dalam, kita akan mendefinisikan dulu sebuah DB helpernya dengan tipe data DB helper yang ada sebelumnya. Ini kita definisikan dengan DB helper dengan konteks seperti ini. Oke, kemudian kita akan mendefinisikan database. Ini dengan tipe SQLite database. Oke, kemudian kita akan bikin komponen objek. Oke, nah di sini di komponen objek ini kita akan mendefinisikan nama tabel yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita akan melakukan definisi instance. Oke, jadi oke, ini udah selesai untuk get instance-nya. Kemudian kita akan keluar dulu dari si komponen objek ya. Di sini kita akan keluar dan kita akan memasukkan beberapa kode lagi. Yang pertama kita akan bikin sebuah kode untuk mengopen si database kita. Jadi kita akan belum mendefinisikan open-nya ya, belum kita open. Jadi sekarang kita akan open. Pada perintah open kita akan mendefinisikan database yang udah kita definisikan tadi. Oke, sama dengan, sorry, ini sepertinya ada yang kurang. Oh, saya kelebihan satu ini ya. Ya, jadi oke, nah ini sekedar cuman sebuah perintah untuk mendefinisikan instance dan juga open dan close database kita, akses database kita. Nah, kemudian kita akan bikin beberapa perintah di sini dan perintah ini kita gunakan untuk melakukan operasi query. Jadi ada untuk menampilkan semua data, untuk insert data baru, update dan juga untuk delete. Kita akan bikin perintah-perintah tersebut. Jadi misalnya yang pertama, saya akan bikin perintah untuk menampilkan semua data. Jadi di sini saya akan kasih tipenya to do returnnya. Oh sorry, salah. My SQL to do ya, sorry. SQL to do sini. Oke, nah di sini kita akan bikin sebuah perintah seperti ini. Jadi dari database kita akan query dan query ini ada banyak parameter. Jadi parameter pertama adalah database tabelnya, yang lainnya nol sebenarnya. Kemudian di sini kita akan sort by ini sortnya ya. Oke, udah selesai. Nah kemudian kalau udah selesai, saya akan definisikan sebuah list data dengan tipe data to do untuk mereturn datanya, dimana SQL to do di sini ya. SQL to do, dimana tugasnya dari ini akan menyimpan data dengan cara kita akan melakukan looping data di sini, looping data dari si kursor yang udah kita ambil tadi dengan perintah ini. Nah, jadi ini cara mengambil ini ya, mengambil setiap rincian data yang ada pada suatu row data ya. Jadi di sini kita menggunakan ini ya, get integer kemudian sesuai tipenya ya, kemudian get column index or row. Kemudian kita masukkan ininya apa?
key-nya, key dari nama variabelnya. Ini juga berlaku untuk yang title maupun description. Nah ini, kemudian kita akan setiap datanya ini akan kita list data titik add, kemudian di sini baru saya definisikan to do ya, to do. Sorry, SQL to do, saya kebalik terus ya. Seperti ini. Oke. Kalau udah selesai while-nya, maka kita akan close dari si kursornya. Oke, kemudian kita akan return list data ini. List data ini. Nah ini. Sebenarnya yang operasi find all aja sih yang agak memakan banyak waktu seperti ini. Oke, sekarang udah selesai. Nah, sekarang kita akan pindah ke operasi lainnya. Jadi di sini kita akan bikin operasi insert ya. Nih, jadi operasi insert ini ada parameter values dengan tipe data content. Sorry, kok nggak muncul ya? Content values sudah ketika jadi gini. Dan ini akan mengembalikan tipe long display. Sorry, ini kok nggak muncul. Kita coba lagi ya. Insert seperti ini. Di sini kita akan masukkan variable values dengan tipe data content value seperti ini. Oke. Dan ini nanti akan kembalikan tipe data long seperti ini. Oke, kemudian nanti dia akan return apa? Jadi di sini dia akan melakukan proses insert. Di sini kita kasih parameter database table name-nya, kemudian values-nya. Seperti ini. Nggak panjang sih untuk insert. Pendek ya, jadi nggak banyak banget. Kemudian kita akan masukin update. Kalau update sebenarnya sama, tapi dia ada parameter string di sini. Seperti ini. Oke, jadi ini sama persis yang lainnya, tapi di sini kita ganti update. Kemudian kita akan memberikan parameternya. Jadi di sini ini juga agak beda parameternya. Values-nya di sini, kemudian di sini merupakan ID-nya. Jadi yang akan kita cek adalah si ID ya. ID-nya sama dengan siapa? Sama dengan seperti ini. Kemudian kita masukkan array of ID. Oh sorry, ini sorry saya salah. Ini masuk ke insert di sini harusnya. Nah ini. Jadi ini akan lari ke ID yang di atas. Oke ya, jadi saya cek dulu. Ada yang salah, saya cek ya. Kita cek dulu. Yang salah adalah tipenya ini integer return-nya berbeda dengan si insert. Oke, kemudian kita juga ada fungsi delete. Fungsi delete juga saya copy saja dari sini karena mirip. Jadi kalau fungsi delete jelas dia nggak punya values ini ya. Yang pertama, kemudian yang di return langsung delete di sini. Langsung delete seperti ini. Dia juga nggak punya values di sini karena emang nggak ada values. Dan di sini kita memasukkan seperti ini, ID sama dengan bla bla bla. Oke, atau kita juga bisa ganti sebenarnya di sini, bisa ganti dengan langsung masukin ID-nya di sini gitu. Oke ya, bisa ganti seperti ini misalnya ID kayak ini. Di sini ya udah di sini kasih 0 aja kalau memang seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah operasi-operasi yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Oke, nah sekarang saya akan membuat sebuah fragment. Jadi saya bikin mirip aja dengan fragment yang udah pernah saya buat sebelumnya. Untuk yang sebelumnya itu kita pakai API, nggak pakai SQLite. Jadi di sini saya akan tampilkan fragment dengan menggunakan SQLite. Oke, jadi saya bikin sebuah package baru juga. Package baru ini fragment SQL misalnya. Oke. Jadi yang pertama saya akan membuat fragment blank. Yang pertama namanya SQL to do fragment seperti ini. Oke, saya buat 2 buah. Yang pertama ini to do-nya untuk nampilin data to do-nya. Yang kedua SQL to do form fragment. Agak panjang nggak apa-apa biar nggak membingungkan. Oke, udah selesai.
Nah, ini kodenya akan saya copy paste persis dengan yang ada to-dos fragment. Yang pertama, tampilan pada halamannya seperti ini ya. Jadi halaman yang awal seperti ini, kita akan ambil aja dari fragment to do. Kalian bisa copy aja dari sini. Jadi di sini saya akan ganti. Ini ya. SQL to-nya seperti ini. Jadi persis sama. Dan dia juga menggunakan row to do yang juga sama dengan yang ada pada adapter. Tapi adapternya nanti kita akan bikin sendiri, nggak pakai adapter yang ada. Oke, kemudian saya close dulu fragment to do. Kemudian untuk formnya juga saya akan samain. Jadi saya akan pakai fragment form yang ini karena juga variabelnya sama. Jadi saya pindahin ke SQL to do form. Waduh, ini saya salah copy paste ya. Taruh. Ini ya, jadi kalian ikutin saja. Yang ini akan saya copy paste juga ke SQL to do karena saya salah masuk. Oke, udah selesai nih ya. Untuk tampilan udah beres. Nah, sekarang saya akan terapkan ininya, halaman fragmentnya. Yang juga akan saya copy paste sebenarnya dari yang ada pada fragment. Tapi nanti kita akan ganti-ganti nilai yang ada pada fungsi-fungsinya. Jadi saya akan hapus dulu yang nggak kepake. Hapus. Saya akan copy paste dari sini. Pertama dari bindingnya. Yang saya butuh cuman binding, ini nggak butuh sebenarnya. Nih, semuanya saya copy paste plug banget ini ya. Oh sorry, saya salah taruh lagi. Nih, plug. Semuanya plug, nanti akan saya beresin. Oke, nah yang kedua, formnya juga akan saya copy paste dari form fragment ini. Ini masih saya gunakan to-do-nya. Ini juga akan saya plug copy paste persis di sini. Oke ya. Oke, nah pertama saya akan matikan dulu hal-hal yang nggak kita gunakan. Jadi ini nggak saya pakai, ini juga saya pakai. Saya akan nonaktifin semuanya. Nah ini delete, nanti save-nya juga kita masukin di sini. Kemudian saya akan balik dulu ke to do fragment. Saya mau memastikan kita bisa menampilkan datanya terlebih dahulu. Ya bisa nonaktifin. Oke. Nah ini fragmentnya udah oke. Dan sekarang saya mau bikin sebuah button lagi pada blend satu fragment biar kita bisa menuju halaman SQLite. Jadi di sini nih ya, saya akan tambahkan lagi untuk menuju ke halaman fragment ya. Jadi di sini saya akan masukkan SQLite, go to SQLite. Oke. Dan pada blend satu fragment akan saya arahkan Nah, kemudian jangan lupa pada main nav-nya nih ya, saya akan tambahkan lagi pada blend satu fragment. Jadi saya akan tambahin yang pertama itu fragment SQL to do di sini. Dan ini bisa dari sini sumbernya. Yang kedua saya akan menambahkan juga untuk formnya. Ini formnya dari sini. Dari sini bisa boleh ke sini. Oke ya. Jadi dari sini saya udah bisa mengarahkan dia ke action SQLite. Ini kayak udah beres. Oke, saya akan balik lagi ke to do fragmentnya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah biar kodenya bisa membaca dari database yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, di sini yang pertama saya akan definisikan database-nya. Jadi di sini saya akan definisikan private let init var ya. Jadi yang akan saya definisikan adalah si db to do seperti ini dengan tipe data db to do. Oke. Kemudian saya akan mendefinisikan database ini di sini pada awal pertama kali on view create. Jadi db to do ini sama dengan db to do ini require context seperti ini. Oke ya. Kemudian saya akan mengopen si db to do ini. Oke, udah saya open. Oke ya.
Nah, jadi di sini kita punya fungsi sebelumnya, kita harus bikin sebuah fungsi namanya function load data. Jadi ini gunanya untuk meload data. Yang sebelumnya kita gunakan fungsi ini ya. Jadi di sini kita pakai. Yang pertama fungsi ini ada variabel, ada parameter view. Dan untuk menampilkan data kita akan menggunakan load data scene. Nah, seperti ini. Jadi fungsi ini akan dipanggil untuk setelah semua proses sebuah rentetan ini selesai, nanti dia didefinisikan di onViewCreate biar nanti pada saat halaman terbuka langsung akan dijalankan. Oke ya, di sini. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah memanggil datanya. Jadi di sini saya akan memanggil file data misalnya. Jadi file data ini saya tinggal ambil nih db2do find all. Nah ini. Oke. Kemudian ya udah, kode ini akan saya paste di sini ya. Ini kode yang saya gunakan pada saat membuat halaman CRUD untuk dengan menggunakan API ya. Jadi kalian bisa ikutin saja di sana kalau kalian bingung ini apa maksudnya. Kalian harus ikutin dulu yang pada video sebelumnya. Jadi di sini saya cuma men-setting nilai list data ini. Oh sorry, ini SQL to do. Oh sorry. Nah jadi di sini kita sebelumnya menggunakan to do adapter, yang mana ini nggak cocok dengan adapter kita. Jadi saya juga akan bikin sebuah adapter lagi di sini. Di sini nama adapternya adalah SQL to do adapter. Seperti ini. Dan kodenya sebenarnya kita kembarin aja ya sama ini. Kita cuma mau memisahkan saja biar nggak sama. Jadi kodenya pun saya bikin kembar, jangan lupa. Nah, ini ya. Jadi di sini SQL to do adapter. Di sini bedanya di sini nih, tipenya SQL to do. Tipe datanya, bukan to do. Ini juga saya rubah beberapa bagian. Pokoknya rubah-rubah aja sesuai. Ini ya. Kemudian apa nih? Kemudian kamu error karena tipenya to do, seharusnya SQL to do. Bentar, di sini berarti kita klik di sini SQL to do harusnya. Ini ya, kayak udah selesai ya. Nah, dengan begitu di sini kita akan mengganti. Ini sama aja kayak memanggil adapter biasa ya, dengan data seperti ini, dan di sini diganti aja. Nah seperti ini. Ini juga SQL to do seperti ini, dan ini juga kita ganti SQL to do misalnya. Nah ini, jadi cuma sekedar menyesuaikan saja. Oke. Nah kemudian kita juga akan membuat mekanisme seperti ini. Jadi ketika datanya di sini, saya akan besarin dulu ya. Ya. Ketika data ini dipencet tombol add to do, maka dia akan menambah data. Membuka form ini yang datanya kosong. Oke, tapi ketika dia mengklik ini, mengklik Joko ini misalnya, maka dia akan membuka halaman ini juga, tapi modenya mode update. Artinya data yang ada di sini nanti dibuat otomatis ada datanya. Jadi dari sini dia akan mengirim data yang diklik tadi. Gitu. Jadi untuk mengirim data ke sini, kita bisa tambahkan di sini parameter baru. Nah, parameternya misalnya data ya di sini. Data, tipe datanya kita pakai parse label. Nah, ini gunanya kita tadi pakai parse label. Kita pilih tipe data SQL to do di sini dan kita izinkan dia null. Kenapa kita izinkan dia null? Karena tadi ada opsi add to do yang mengirim data kosongan, gitu. Oke ya, nah udah selesai. Kemudian di sini kita ganti. Sorry, ini bukan to do fragment ya. Jadi di sini kita akan merubah bahwa di sini jadi SQL to do fragment. Sorry, SQL to do fragment direction ya. To do fragment direction, nah ini ya, ke action, nah ini SQL to do fragment to SQL. Nah ini. Tapi dengan kalau edit dia dengan parameter data seperti ini. Oke, di sini juga kita rubah untuk add datanya. Di sini kita ganti aja new null seperti ini. Kita akan coba dulu. Kita akan coba buka dulu. Harusnya datanya kosong tapi ya, karena memang kita belum menambahkan data. Kita masuk ke SQLite. Ada error, kita akan cek dulu errornya apa. Ini ada error ya, jadi errornya adalah ini waktu bikin skema dia ada salah SQL
Yang mana di sini katanya di dekat koma, dan di dekat koma kita akan cek title text creatable to do. Nih ya. Kalau kalian lihat di sini harusnya nggak pakai penutup kurung nih di sini. Jadi di sini saya cek dulu. Kita masuk ke DB helper ya. Nih di DB helper ini. Jadi kalau yang saya lihat di sini kita menemukan sebuah error. Errornya ini nih, di belakang increment ini harusnya nggak ada tutup kurung. Tutup kurungnya ada di ujung sini. Oke. Kita akan coba jalankan lagi. Nah ini udah terbuka ya, berarti datanya udah tercreate. Cuman di sini kalau kita add to do juga ini belum berfungsi. Jadi kita akan bikin sebuah fungsi untuk memastikan dia bisa add to do, update dan juga delete. Oke. Sekarang kita akan masuk ke SQL to do form fragment di sini ya. Oke. Jadi di sini form biasa tadi. Jadi pada form itu kita bisa mengirim data seperti ini, data ya. Oke, jadi di sini yang kita rubah pertama ini SQL to do harusnya tipe datanya. Dan di sini ini bukan form fragment, ini kita ganti juga. Ini SQL to do form fragment seperti ini. Gini ya. Oke. Nah, ini juga SQL to do sudah, jadi kita setting data-datanya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada dua fungsi yang harus kita bikin. Jadi yang pertama kita bikin fungsi untuk delete di sini. Nih ya, jadi kita bikin fungsi delete. Kita nggak pakai view model. Yang kedua kita akan bikin fungsi untuk save data di sini. Oke. Jadi yang pertama saya akan bikin function delete data. Dan ini kita akan gunakan view parameternya. Kemudian kita akan bikin fungsi untuk save data yang juga pakai parameter view. Dan di sini ada parameter title string, kemudian description string sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah ini jadi ini sama-sama string. Tapi di sini yang pertama ada parameter view, di sini pun ada view. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin fungsi misal kayaknya untuk save dulu aja kali ya. Jadi untuk save dulu karena yang delete nanti akan mengikuti saja. Jadi yang pertama di sini saya harus definisiin dulu sebuah content values. Oke, dan ini content values-nya akan kita masukkan beberapa nilai-nilai. Pertama nilai title, ini muncul ya. Nah ini nilai title akan saya ambil dari title seperti ini sebelum muncul. Sudah ya. Kemudian saya akan masukkan nilai description juga di sini. Nah ini ya juga dari description. Oke. Nah sekarang kalau udah di setting seperti ini baru kita ngecek. Jadi saya mau ngecek dulu data yang ada pada ini ya, yang disetting dari argumen tadi sebelumnya. Jadi kita mau cek argumennya ini mengirimkan data kosongan apa enggak gitu. Jadi kita tahunya dia mau ngupdate apa mau delete dari data ini. Kalau data ini kosongan yang artinya nggak ada datanya ya, berarti dia nge-create data baru. Dan kalau data ini ada isinya, artinya dia akan mengupdate data yang sudah ada di sini. Jadi di sini kita akan ngecek jika datanya itu 0 seperti ini, oke, maka dia di sini create. Ini create. Tapi selain dari itu maka dia di sini update seperti ini. Oke, dan di sini kalau di dalam create saya akan bikin fungsi untuk menjalankan ininya ya. Saya belum definisiin database ini. Jadi pertama yang create. Yang create ini saya akan menggunakan ini file result sama dengan apa? DB2do harusnya. Tapi kita belum mendefinisikan database-nya. Jadi di sini saya harus definisikan dulu database untuk menjalankan perintahnya di sini. Oke, jadi kita akan definisiin satu lagi di sini yang kita definisikan ada private init var db2do dengan tipe db2do. Ini ya. Dan kita definisikan di sini db2do-nya. Jadi db2do itu sama dengan db2do require context, dan jangan lupa kita open seperti ini. Oke, nah sekarang kita bisa gunakan fungsi db2do. Jadi di sini saya akan saat dia create
Nih ya, saya akan insert, yang saya insert adalah nilai dari si value seperti ini. Oke. Kemudian saya akan ngecek dulu nih, kita bisa memeriksa apakah isian kita itu berhasil apa enggak di sini. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. If result lebih dari 0, ya, kalau dia lebih dari 0 artinya dia berhasil. Dan kalau dia berhasil, yang kita lakukan di sini adalah melempar, meredirect dia ke halaman di depannya lagi. Jadi di sini saya akan find nav controller, terus saya navigate. Jadi saya akan mengarahkan dia ke halaman form to do yang ada sebelumnya. SQL to do fragment di sini. SQL form to do fragment direction ke sini. Oke. Dan kalau dia else, ya udahlah, di sini kita kasih pesan error aja ya kalau dia gagal. Pesan errornya misalnya, nah error aja deh, kita bikin. Oke ya, udah selesai. Ini saya salah taruh, salah letak, harusnya di sini. Nah ini. Oke. Kemudian yang kedua, untuk update ini sama, saya copy paste aja kodenya. Bedanya adalah di sini. Bedanya di sini tugasnya update, dan kalau dia update maka dia akan mengambil ID-nya dari sini. Oke, to string. Dan ini kita bikin gini, memaksa dia nggak null gitu. Oke ya, ini update sama. Udah selesai. Tinggal yang delete. Yang delete sama kayak update juga di sini. Jadi tugas dia di sini bedanya cuma di sini diganti delete. Nih, values-nya dihapus juga di sini. Oke, jadi sekarang kita akan jalankan. Nih ya, kita masuk ke SQLite dan datanya kosong memang. Kita akan add to do. Pertama 1 misalnya, title 1 misalnya. Title 1, ini description 1. Kita simpan. Tersimpan ya. Coba kita tambahin satu lagi. Title 2, description 2. Kita save di sini. Tersimpan juga. Kita akan coba update yang ini. Kita kasih tulisan 2 seperti ini aja. Juga terupdate dan kita akan coba delete. Dia terdelete. Oke, jadi itulah tata cara untuk menggunakan SQLite pada aplikasi Android kalian. Dan sebenarnya cukup banyak sih yang bisa di-handle dari si SQLite ini untuk menyimpan sebuah data. Jadi bisa jadi opsi banget untuk kalian menyimpan data pada SQLite. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.